kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai rangkaian dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Baiklah, untuk acara diseminasi hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pertama mendukung sepenuhnya atas kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 yang dilaksanakan di sekolah kita, dan kami merasa bangga sekali karena ada teman kita dengan semangat dan secara rutin, alhamdulillah setiap tahun di sekolah kita ada yang memiliki motivasi yang sangat besar di dalam mengembangkan kegiatan sekolah, diantaranya melalui program calon guru penggerak. Kami sepenuhnya memfasilitasi kegiatan tersebut. Mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Bumi Jawa yang dilakukan oleh calon guru penggerak gelombang 10 Bu Sri Yani Maya Bakti SPD berjalan lancar, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini kami buka. Selanjutnya, mari kita ikuti paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Sriani Maya Bakti SPD. Kepada Ibu Sriani Maya Bakti SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, terlihat masih semangat ya. Bu Nuri dengan senyumnya yang sangat manis, Bu Nisa dan Bapak Ibu Guru yang lain. Awali harimu dengan tersenyum, karena hadis Nabi bersabda, tabasumuka fi wajhi ahika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Bapak Ibu telah berkenan hadir untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini sebagai salah satu tugas dari aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Bakwan dibuat dengan terigu, tapi ternyata malah kurang bahan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu berharap bisa memberikan pencerahan. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan materi budaya positif ini ada beberapa konsep materi yang saya pelajari di dalam LMS. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Dan yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi.
Dan yang pertama itu kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Di dalam pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu pernah mendengar tidak tentang kalimat perubahan paradigma baru? Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah. Coba, adakah yang bisa memberikan gambaran tentang paradigma baru itu seperti apa? Ya, silakan Ibu. Nama saya Dian Susanti, saya guru mapel IPA. Yang saya tahu tentang pola paradigma pembelajaran baru itu adalah pola pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu, dan potensi yang dimiliki siswa itu seperti apa itu disesuaikan. Kemudian juga berpusat pada siswa, bukan guru sebagai pusatnya. Ya, terima kasih Bu Dian untuk jawabannya yang sangat tepat nggih Bapak Ibu. Pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Different artinya yang berbeda, karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Begitupun dengan gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajarnya melalui visual, dia kalau melihat sekali saja langsung nyampai. Ada yang gaya belajarnya menggunakan audio. Ada juga yang gaya belajarnya menggunakan kinestetik. Ya, ini tentunya sudah sering kita lakukan di dalam pembelajaran. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, saya sering mengamati ada Bapak Ibu yang melakukan praktik seperti Pak Dudin, praktik sholat, ada boneka yang untuk mayitnya ya Bapak ya. Kemudian anak-anak tidak hanya suruh menghafal saja, tapi benar-benar praktik dari awal sampai akhir untuk pemulasaran jenazah ya Bapak ya. Siswa yang lebih aktif dibandingkan gurunya. Di dalam pembelajaran paradigma baru itu siswanya yang aktif, bukan gurunya. Yang awalnya hanya ceramah-ceramah terus, kita mulai ada perubahan sesuai dengan visi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu sifatnya untuk menuntun peserta didik menjadi insan-insan atau pribadi yang bertanggung jawab, yang memiliki budi pekerti yang luhur, dan juga berakhlakul karimah. Dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, ini adalah tujuan kita bersama nggih Bapak Ibu, bahwa kita ingin siswa-siswa kita itu memiliki 6 dimensi tersebut, saling melengkapi. Siap Bapak Ibu? Siap. Untuk merubah paradigma pembelajaran kita selama ini? Siap. Nah Bapak Ibu, ini kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita memiliki ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya tidak Bapak, Ibu? Kita berpikir ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran, ketika kita tegur, kita berpikir, oh tadi saya sudah negur, dia akhirnya berubah. Itu adalah ilusi dari kita. Kita berpikir kitalah guru yang mengontrol murid. Padahal kenyataannya tidak. Yang mau berubah itu dari gurunya atau siswanya Bapak Ibu? Sebetulnya karena siswanya, bukan karena gurunya. Oh, gurunya ini sangat tegas, jadi siswanya mau berubah. Tidak Bapak Ibu.
Itu yang mau berubah itu siswanya, mau gurunya tegasnya kayak apa, kerasnya kayak apa. Tapi kalau siswanya itu tidak mau berubah, selanjutnya ada ilusi yang kedua. Ilusi yang kedua adalah semua penguatan atau hal yang positif, efektif dan bermanfaat. Ketika kita sebagai guru memberikan penghargaan, hadiah, siswa seakan-akan mereka mau berubah, padahal itu hanya ilusi. Itu bukan karena kita kasih hadiah, oh anak-anak mau nyapu halaman nih, Bu Yani kasih uang ya nanti buat jajan ya. Yes, nanti nih jajan nih Bu Yani, saya mau bersih-bersih. Itu hanya ilusi, sifatnya sementara. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak dikasih suatu penghargaan, anak itu tidak muncul rasa motivasi. Nah, ini kaitannya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, tentang teori kontrol. Kita berkeyakinan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan setiap orang itu sama, tidak Bapak Ibu? Iya, kalau dilihat dari stimulus respon, kita tahunya kebutuhan orang itu semuanya sama. Nyatanya berbeda. Kemudian di dalam stimulus respon yang kedua, semua orang itu melihat hal secara sama, sudut pandangnya sama, sedangkan yang betul adalah berbeda. Kemudian untuk disiplin positif. Disiplin positif ini dari kata disiplin, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi Bapak Ibu, untuk bagian disiplin positif ini kita berupaya membangun motivasi intrinsik. Berarti motivasi yang keluar dari mana? Dari diri siswa, bukan dari luar siswa. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini ada 3 teori yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang profil belajar Pancasila sesuai dengan 6 dimensi yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada teori dari IBA Primary Years Program atau PYP. Nah, di sini ada nilai kebajikannya. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada ya, Bapak Ibu, bisa lebih dari itu. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Itu yang disebutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi apa-apa saja yang akan kita butuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, gitu ya, pakaian. Kemudian ada kebutuhan yang kedua, ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, salah satunya itu ada rasa diterima, dipedulikan, kemudian menjadi bagian dalam kelompok, gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kemampuan kita bisa berprestasi, diakui, dianggap oleh orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Ya kan, ada kalanya kita ingin dihargai, pengen diakui, gitu ya. Kadang kita pengen berprestasi. Tuh. Bapak Ibu, kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Itu ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi
ekstrinsik dan ada motivasi kalau ekstrinsik berarti di luar dirinya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan harapan kita, siswa-siswa kita ini bisa muncul motivasi ekstrinsik yang dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalnya, Bu, bagaimana sih cara membedakannya? Saya tuh kadang melakukan ini, Bu, di kelas. Ini masuknya mana? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Ataukah restitusi? Kalau hukuman itu, Bapak Ibu, tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya, ada siswa berangkatnya terlambat. Pagi-pagi dia kesiangan tuh. Udah lari-lari, ternyata ada guru piket, ketemu, kamu baru berangkat ya? Wah, kan pintunya misalnya sudah ditutup nih gerbangnya, kemudian dibuka. Yaudah sekarang sebelum ke kelas, itu dulu tuh, sapu dulu di depan. Nah, itu berarti secara tiba-tiba, tanpa terencana. Itu kalau hukuman bisa berupa psikis atau bisa berupa fisik. Bapak Ibu, coba diingat-ingat waktu Bapak Ibu masih sekolah, ada tidak perkataan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu saat sekolah masih teringat? Ada tidak? Bu Nisa? Masih Bu Nisa? Boleh cerita Bu Nisa? Yang masih diingat kayaknya nih sampai sekarang. Kalau dari ini sih sebenarnya waktu kuliah sih sebenarnya kan masih pendidikannya, jadi ada kata-kata yang memang tidak nyaman sampai sekarang dan masih diingat. Jadi itu kalau diingat rasanya nggak nyaman. Betul. Kalau untuk dibacakan, untuk dipapaskan kayaknya tidak pantas. Oh, begitu. Oke. Iya. Iya. Berarti dari contoh yang dari pengalamannya Bu Nisa itu adalah salah satu hukuman ya Bu Nisa ya, karena masih membekas. Jadi Bapak Ibu tidak hanya berupa fisik saja nggih, tapi juga bisa berupa perkataan. Nah, kemudian kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, dari ke-5 posisi kontrol guru ini yang pertama ada apa? Penghukum. Pernah tidak Bapak Ibu? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pernah tidak Bapak Ibu? Yang ketiga, sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Pernah tidak? Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Dari ke-5 posisi kontrol ini, tentunya Bapak Ibu guru pernah berada di 5 posisi kontrol ini. Betul tidak? Hanya saja dari ke-5 posisi kontrol ini, mana yang paling dominan, yang paling ideal, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Manajer. Ini adalah contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Saya berikan kasus ya Bapak Ibu, salah satu kasus saja untuk memahami 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Iya, sering sekali kita lakukan. Bukan Bu Nuri saja, ini untuk semuanya ya Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab tidak hanya Bu Nuri sebagai kesiswaan, tapi tanggung jawabnya kepada seluruh Bapak Ibu guru. Mas, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu adalah posisi apa? Penghukum. Posisi kontrol apakah aku? Nah, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi kontrol apa Bapak Ibu?
penghukum. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelas? Sudah Bapak Ibu? Sudah ya, tidak hanya wali kelas. Untuk guru mapel kan ketika awal pembelajaran selalu membuat keyakinan kelas ya, untuk setiap pembelajarannya. Kok namanya keyakinan kelas Bapak Ibu? Bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oh, silakan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Nuri Wahyumi. Di sini saya mengampu mata pelajaran PPKN. Kaitannya dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas nih Bu Yani. Kalau sepengetahuan saya, yang namanya peraturan kelas itu kan berarti dibuat satu arah. Jadi memang sekolah yang membuat atau mungkin beberapa pihak yang membuat dan itu tidak melibatkan siswa. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas, berarti itu ada partisipasi dari siswa. Jadi kesepakatan, misalnya awal masuk tahun ajaran ini, kemudian guru ataupun wali kelas yang masuk ke kelas nanti bersama-sama dengan siswa itu membuat sebuah kesepakatan yang memang itu disepakati bersama. Jadi nanti misal sewaktu-waktu ada ya katakanlah itu yang melanggar atau melakukan kesalahan, itu sudah tahu konsekuensinya. Jadi mereka tidak akan ibaratnya itu istilahnya ya protes di belakang karena itu sudah hasil kesepakatan. Jadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas dalam hal ini partisipasinya itu berarti siswa lebih diikutkan berpartisipasi dalam pembuatan sebuah kesepakatan. Seperti itu Bu Yani. Ya, terima kasih untuk Bu Nuri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, tepat, jelas, detail sekali untuk Bu Nuri ya, untuk jawabannya. Betul Bapak Ibu. Apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Kata Bu Nuri itu, kalau keyakinan itu melibatkan siswa, tapi kalau peraturan itu hanya sifatnya satu arah, siswa tidak dilibatkan. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika nanti kita di kelas, berarti yang membuat aturan siswanya dulu, dikasih sticky note, satu siswa diberikan satu. Nanti anak-anak untuk pembelajaran di awal semester ini, untuk pelajaran IPA, kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan kalian buat satu keyakinan kelas yang menurut kamu ingin kita laksanakan di kelas ini. Nanti akan kita sepakati bersama. Misalnya begitu ya Bapak Ibu. Nanti setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk maju, ditempelkan semua. Nanti kita pilih yang sama jadi satu, dan ketika kita menuliskannya gunakan kalimatnya kalimat yang apa Bapak Ibu? Positif. Kalimat positif berarti tidak menggunakan kalimat apa? Tidak, jangan, dilarang, tidak boleh, tapi gunakanlah kalimat-kalimat positif. Misalnya berangkat tepat waktu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tanpa terkecuali semuanya ikut andil. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Bisa nggak? Nah, Bapak Ibu, sampailah kita kepada segitiga restitusi. Masih ingat tadi Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Bernuwun Bu Yani. Iya, Siswa itu mencari solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi yang mengganggu pembelajaran dan kedisiplinannya. Betul sekali. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Dian Susanti. Masya Allah, luar biasa Ibu. Betul sekali Bapak Ibu. Restitusi itu dari masalah yang mereka hadapi atau mereka lakukan, mereka sendiri yang diminta untuk mencari solusinya. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ingat, kalau misalnya hanya karena hukuman, karena imbalan, itu berarti ekstrinsik. Tapi kalau kita sudah pendekatannya secara individu ke siswa, berarti
kita berusaha supaya motivasi yang muncul itu adalah intrinsik yang dari siswanya. Nah, sebagai contohnya, ya untuk contohnya videonya minta tolong Mbak Adi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Rehan, Ibu dapat informasi dari guru piket. Katanya Rehan sering datang terlambat ke sekolah. Betul, Bu. Sudah berapa kali Rehan sering datang terlambat? Mungkin sudah 5 kali, Bu. Sudah 5 kali. Sangat sering ya Rehan ya? Iya, Bu. Menurut Rehan, datang terlambat ke sekolah itu merupakan kesalahan atau bukan? Betul, Bu. Itu suatu kesalahan. Bagus Rehan, dari solusi yang sudah Rehan berikan itu sudah sangat tepat. Nanti Ibu akan komunikasikan ya dengan orang tuanya Rehan. Baik, Bu. Ya, sekarang Rehan bisa kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, itu adalah salah satu contohnya untuk penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menerapkannya kepada siswa, nggih, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita sudah di penghujung acara. Nah, untuk kegiatan hari ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian juga yang profesional, secara sosial juga yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Nah, hal ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan bukan berarti di sini saya paling paham, tidak Bapak Ibu. Terkadang kita mudah mengatakan tapi sangat sulit untuk menerapkannya di kehidupan. Betul Bapak Ibu? Tapi mudah-mudahan dari hari ini Allah catat sebagai nilai positif untuk kita bisa merubah hal-hal atau sikap yang sering kita lakukan kepada siswa yang kurang tepat atau terhadap Bapak Ibu guru, nggih. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu guru untuk bersama-sama belajar tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat nggih, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan berikan pantun satu. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya kurang berkesan. Yeah. Terima kasih. Saya akhiri, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.